Pak Kepala Dinas. Bukan kepala seksi, Pak. Kepala seksi. Oke. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, alhamdulillah bisa hadir di sini, Pak. Perkenalkan saya Pak Nasir dari Kepala SMA Nutakwa. Terima kasih. Saya menyambut baik kegiatan yang sepertinya diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kira-kira apa Pak ke depan untuk agar SMK punya kontribusi lebih luas lagi seperti di tempat kami SMA Nutakwa bisa kontribusi punya produk-produk seperti ini. Terus anak-anak lulusan bisa nanti terima kerja. Monggo Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sekarang ada di standnya SMK Nurul Taqwa ya. Nah, kebetulan saya lihat ini ada produk yang kelihatan tuh barista ya. Barista ada di sama sana, makanan ringan, food trucknya, melalui food trucknya SMK Nurul Taqwa. Nah, memang selama ini kan kita bicara SMK ini kan konsepnya kan menyediakan sumber daya manusia ke depan ya. Karena dia konsepnya kan BMB, bekerja melanjutkan wirausaha. Nah, kita hari ini kan masih bagaimana mereka bisa bekerja sehingga muncullah koneksi-koneksi dengan perusahaan melalui BKK. Nah, tapi aspek kewirausahaannya itu dari sekian SMA masih kurang dibandingkan dengan yang bekerja buat perusahaan. Seperti itu adalah pilihan. Tidak semua orang cocok bekerja untuk dalam perusahaan. Ada juga yang cocoknya dia berwirausaha. Nah, bukti itulah kita yang perlu menggali si anak ini cocoknya kemana. Oh, gitu, ada pemetaan gitu. Pemetaan. Biasanya teman-teman, mungkin teman-teman BWBK harusnya sudah mulai di sana. Artinya kebetulan ini ada BK. Dari minat bakat anak-anak ini ada anak-anak suka ditantang, berarti suka wirausaha. Ada juga anak-anak yang manut rutinitas. Itu biasanya lebih banyak ke perusahaan, nah gitu. Karena memang teman-teman wirausaha itu sebenarnya harus totalitas, terutama mental. Ya. Oh betul. Nah, anak-anak kita yang kemarin kasus COVID-19 ya, itu menyebabkan proses pendidikan tidak sampai maksimal karena mereka harus banyak liburnya, lebih banyak kegeget sehingga dukungan emosional, sosial dengan yang lain kurang, sehingga kalau bisa dikatakan soft skill anak-anak kita ya perlu ditambah. Soft skillnya ya, kemampuan membuat keputusan, kemampuan bersosialisasi dengan yang lain, nggak baperan, itu kan soft skill kita. Kalau saya yakin kalau teman-teman ASK secara kompetensi punya, ya karena mereka sudah dilatih untuk sampai uji kompetensi ya, nyata secara kompeten dia. Nah sekarang tinggal bagaimana soft skill itu bisa meningkat sehingga dia bisa, contoh saya ngambil contoh gini, sama-sama belajar memperbaiki mobil. Iya betul. Dia kompeten memperbaiki mobil, tapi begitu dihadapkan pada pasien pasien saya kata konsumen, dia nggak bisa membuat keputusan karena ada ketakutan kalau saya salah melakukan tindakan maka resikonya akan kerugian kepada konsumen. Nah, beban itu anak berani melangkah tidak. Nah, kadang itu soft skill juga mempengaruhi membuat keputusan. Semakin dia takut, dia semakin keputusan kemungkinan salah. Nah, gitu. Bagaimana Pak terkait di Dinas Tenaga Kerja bisa tidak memfasilitasi ya terkait hubungan kerja antara SMA dengan industri yang ada, terutama yang ada di Banyuwangi. Sehingga saya melihat di Banyuwangi itu banyak industri besar-besar, tapi kami sulit sekali seperti di Boswa kayak gitu, kita sulit sekali untuk masuk. Mungkin apa yang bisa kita komunikasikan untuk sebetulnya kami masih pada tahap bagaimana job canvassing ya Pak. Artinya kita masih membangun sebuah sistem. Perusahaan yang membutuh lowongan itu masuk ke sistem kami. Oh gitu. Sehingga dengan kalau sudah masuk kita semakin banyak kenal HRD, itu kita bisa ke gedok tular ke SMK kan lebih mudah. Itu sisi yang satu ya. Sisi yang lain kita akan bagaimana teman-teman SMK lulusan itu sudah bisa bergeser ke kewirausahaannya. Nah itu hal itu harus banyak dilakukan faktor, mulai dari perizinan yang bagus, keamanan di Banyuwangi yang bagus, sehingga orang berinvestasi di Banyuwangi nggak khawatir. Pada saat mereka investasinya bagus,
impact daya dukung ekonomi gulir yang lain itu kena kepada anak-anak mereka, para startup muda kan pasti hidup juga kan itu. Sehingga kita nggak bisa sepotong-sepotong ya, kita harus semua mulai dari awal, mulai dari proses perizinnya bagus, cepat, kemudian keamanan di Banyuwangi bagus, orang akan lebih banyak invest. Pada saat invest, ikutan gulir satu sih yang invest ini urusannya adalah anak-anak disiapkan bekerja di perusahaan ya. Tapi dampak ekonomi berikutnya adalah anak-anak SMK yang pengen wirausaha. Bagi yang lulusan SMK, dinas kan juga ada sering pelatihan kewirausahaan. Itu bisa juga nanti kolaborasi Bang. Bisa cek di Instagram, TikTok dari Dinas Tenaga Kerja, rutin seperti silakan. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin terakhir Pak, kebetulan kita sudah membuka penerimaan peserta didik baru dalam juga banyak. Mungkin untuk PPDB Pak, ajakan untuk anak-anak bisa sekolah di SMK Nurul Taqwa. Halo masyarakat yang punya anak lulusan SMP yang sebentar lagi masuk ke ke sekolah jenjang berikutnya. Nah, di sini ada SMK Nurul Taqwa. Artinya kalau saya katakan SMK adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan sumber daya manusia unggulan dari kata nurut dan takwa. Mereka bisa, harapan kita kepada anak-anak kita nurut ke orang tua, nurut kepada agama, takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harapan kita dari sisi satu secara pendidikan masuk, dari sisi satu secara religi juga masuk, supaya ada keseimbangan dunia dan akhirat. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Banyuwangi Park ya Pak? Iya. Ini ada acara apa ini sebetulnya? Ini ada acara Karya Expo yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Nah, SMK Nurul Taqwa punya kontribusi, kebetulan SMK Nurul Taqwa punya produk-produk, terutama dari tata boga dan perhotelan. Keren Pak, keren. Nah, SMK Nurul Taqwa sekarang ini membawa foodtruck. Nah ini yang di belakang nih, di belakang saya ini, foodtruck SMK Nurul Taqwa yang ini untuk tata boga, kuliner ya. Nah ini yang punya produk banyak sekali produk-produk yang dihasilkan. Nah yang sebelah kiri saya ini dari perhotelan. Ini dari perhotelan ya. Yang ini ahli di barista ini. Oh, siap. Kebetulan dua anak ini sini. Dua anak ini ahli di barista. Ya sekarang alhamdulillah banyak konsumen yang datang ke sini menikmati kopi ya, kopi robusta, espresso sama cappuccino. Nah, inilah anak-anak SMK Nurul Taqwa dibekali dengan keahlian yang semua standar industri. Model pembelajaran teaching factory yang sekarang sudah diimplementasikan. Ya ini contohnya keberhasilan anak ini. Insya Allah nanti anak-anak sudah siap kerja, sudah tidak diragukan lagi ini nanti. Ya sudah disiplin, karakternya bagus, pasti dijamin siap kerja. Banggalah jadi anak yang sangat luar biasa ya. Nurul Taqwa dan luar biasa ini. Saya kira itu Pak Bapak, terima kasih. Kebetulan ramai banget ya. BKK di SMK sama-sama Pak. Yang sudah saling support aja. Ya, sudah menyiapkan kegiatan ini, membantu SMK, tempat dan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi suksesnya nanti SMK Nurul Taqwa. Ya, kebetulan ramai di sini ada Bapak camat-camatnya di belakang. Terima kasih sudah hadir Pak G. Sana dari perwakilan Ketua BKK, ada juga dari ya mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Sukses buat teman-teman yang di sini tata boga dan kuliner. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini hari ini dari SMK Nurul Taqwa mengikuti kegiatan bazar dari Banyuwangi Career Expo yang berlokasi di Banyuwangi Park.
kami dengan jurusan Tata Boga, kuliner dan juga perhotelan memamerkan sekaligus menjual produk kami. Di sini ada Bu Aisyah selaku kaprok dari jurusan kuliner. Bagaimana Bu tanggapan Bu Aisyah terhadap kegiatan hari ini dan terhadap pameran yang sudah di-display oleh anak-anak? Tanggapan saya di sini sangat luar biasa. Kita keluar baru sekarang, pengalaman pertama, ternyata baru kita buka langsung diserbu oleh pembeli-pembeli dari bapak-bapak kecamatan, langsung dari kecamatan bapak-bapaknya. Saya sampai pada waktu tadi pagi, wah luar biasa. Ada yang tadi pesen kopi, ada yang es, semuanya menikmati. Bapak-bapak di bapak-bapak kecamatan. Terus ada juga pengunjung dari mas-mas yang mau mencari kerjaan di sini. Kita yang hadir ya. Iya, yang membeli hadir. Sangat luar biasa. Anak-anak juga seneng di sini. Semuanya bersemangat. Jadi apa yang dipelajari di sekolah benar-benar terimplementasi hari ini ya Bu ya. Di sini kita mengeluarkan produk yang kemarin kita masak. Kita itu produk ada yang pastry, kue kering, kuping gajah, ada stick keju, terus ada yang pedas, terus ada kastengel di situ. Pokoknya esnya juga banyak ya Bu, panas-panas ini laris ya Bu? Laris banget. Apalagi tadi ada yang bilang, lemon tea-nya luar biasa, enak banget katanya. Pas ya Bu dengan cuacanya. Iya. Jadi di sini juga untuk kegiatannya Karir Expo, sehingga untuk para alumni, utamanya dari SMK Nurul Taqwa, silahkan kakak-kakak alumni yang belum dapat pekerjaan bisa langsung segera ke sini karena banyak sekali lowongan di sini. Terus juga silakan mampir di stand bazar kami. Di sini ada dari perhotelan dan juga dari kuliner dengan menjual banyak produk, baik itu dari kue kering dan juga dari minuman, dari kopi yang langsung dibuat oleh anak-anak sendiri, dan juga minuman es juga banyak sekali produknya yang dijual oleh anak-anak. Dan kami juga sangat tidak menyangka bahwasanya antusiasme dari para pembeli juga sangat banyak sekali. Stand belum dibuka, mereka juga sudah banyak yang membeli produk kami. Berarti di sini juga bisa dilihat bahwa hasil belajar anak-anak di SMK Nurul Taqwa itu berbuah manis gitu ya, artinya diterima oleh masyarakat secara umum begitu. Dan juga untuk adik-adik ya Bu ya, yang masih SMP yang sekarang itu kelas 9, ayo jangan ragu lagi untuk memilih mendaftarkan sekolah di SMK Nurul Taqwa. Selain ada jurusan perhotelan, kami juga dan juga kuliner, ada juga jurusan lain, yaitu ada akuntansi, terus ada TKJ, ada TBSM, dan juga TKR. Seperti itu adik-adik. Silakan segera datang ke SMK Nurul Taqwa untuk mendaftarkan diri, karena untuk 100 pendaftar dengan jalur inden yang pertama itu akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya ada diskon seragam, juga kita gratis uang gedung loh, gratis ya, uang gedungnya. Dari SMK Berdiri tidak pernah memungut uang gedung. Sekolah mana lagi yang tanpa uang gedung ya, kecuali di sini ada SMK Nurul Taqwa. Selain itu untuk adik-adiknya yang yatim juga di sini kita berikan kemudahan sekolah, semuanya gratis seragam, gratis biaya pendidikannya juga gratis. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi yang kuat, dengan ilmu dan takwa kami akan maju. SMK Nurul
menjadi bagian dari sekolah